Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pada pagi hari ini kita akan membahas modul 1 KB3. Modul 1 ini adalah mengenai konsep dasar ilmu pendidikan, dan untuk KB3-nya tentang teori belajar dan implikasinya dalam pembelajaran. Langsung saja, nomor 1, teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Humanistik, B. Behavioristik, C. Kognitivistik, D. Rekonstruktivistik, E. Konstruktivistik. Ini jelas. Teori ini yang berkaitan dengan stimulus dan respon ini adalah behavioristik. Jadi behavioristik ini memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon. Selanjutnya, nomor 2, apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari, ini jawabannya adalah trial and error. Jadi menurut Thorndike, ini belajar dapat dilakukan dengan mencoba-coba atau trial and error, di mana proses mencoba-coba dilakukan bila seseorang tidak tahu bagaimana harus memberikan respon atas sesuatu, karena kemungkinan akan ditemukan respon yang tepat berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya, contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah, ini jawabannya adalah, karena behavioristik itu memberikan stimulus. Nah, di sini yang ada stimulusnya adalah, jawabannya adalah E. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Jawabannya E. Selanjutnya, nomor 4, seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori. Ini jawabannya adalah humanistik, A. Jadi menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Ini jawabannya adalah A. Selanjutnya, aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori
titik-titik. Ini jawabannya adalah konstruktivistik ya. Jawabannya adalah B. Jadi aliran ini menekankan kepada keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna. Jadi kurikulum yang disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian dan lebih mendekankan pada konsep-konsep yang lebih luas. Ini ciri-cirinya. Pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide peserta didik. Peserta didik dipandang sebagai pemikir-pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya, menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari, ini menurut teori Brunner, dalam pembelajaran dapat menjadikan peserta didik lebih mudah dibimbing dan diarahkan. Tahapan dalam teori Brunner ini diantaranya adalah satu, tahap enaktif. Pada tahap ini pengetahuan dipelajari secara aktif menggunakan benda-benda konkret atau dengan menggunakan situasi nyata. Kemudian tahap 2 yaitu tahap ikonik. Pada tahap ini pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk bayangan, visual atau gambar yang menggambarkan kegiatan konkret yang terdapat pada tahap enaktif. Dan 3, tahap simbolik. Pada tahap ini pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk simbol-simbol. Jawabannya adalah B. Tahap ikonik. Selanjutnya, pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah tahap konseptualisasi. Ini kalau dilihat, tahap konseptualisasi ini mampu membuat peraturan. Ini jawabannya adalah D. Konseptualisasi itu adalah peristiwa belajar. Seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep atau hukum dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatian. Nah, pada tahap ini diharapkan peserta didik mampu membuat peraturan-peraturan umum atau generalisasi. Di sini berarti jawabannya adalah D, membuat peraturan. Selanjutnya, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif. Nomor 8, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif. Nah, ini makna kognitif ini kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi jawabannya adalah D. Jadi menurut Anderson dan Catwalk, terdapat 6 tingkatan pada kawasan kognitif. Salah satunya adalah menganalisis, memecah bahan-bahan ke dalam unsur-unsur pokok, dan menentukan bagaimana bagian-bagian saling berhubungan satu sama lain dan kepada seluruh struktur. Jadi jawabannya adalah D, kemampuan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya nomor 9. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, kecuali atau yang tidak termasuk tipe belajar menurut Habermas. Di sini ada belajar konsep, belajar teknis, belajar aktif, kemudian belajar emansipatoris, belajar
praktis. Nah, ini jawabannya adalah yang tidak termasuk itu adalah belajar aktif. Kenapa belajar aktif? Karena menurut teori Habermas, dia membagi tipe belajar itu ke dalam 3 bagian, yaitu belajar teknis atau technical learning, kemudian 2 belajar praktis, dan 3 belajar emansipatoris. Di sini ada belajar konsep. Belajar konsep ini sama halnya dengan belajar emansipatoris. Selanjutnya, nomor 10. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya. Hal ini merupakan penerapan teori. Nah, ini jawabannya adalah konstruktivistik. Konstruktivistik itu memahami belajar sebagai proses pembentukan konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri sendiri, ya, dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Jawabannya adalah konstruktivistik. Oke, itu saja penyampaian pembahasan soal modul 1 KB3. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.